Jakarta. Siap. Selamat datang Pak Michael. Siap, terima kasih Pak. Iya. Gimana kegiatan mulai dari tadi pagi sampai siang ini tadi Pak? Ya, terima kasih Bung Jumadi ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Perjumpaan ini bagi kami sangat istimewa ya, bahwa di tengah-tengah kecenderungan bangsa ini, di mana persoalan ideologi menjadi satu hal yang sangat penting, kita dikejutkan misalnya satu hasil survei sebuah lembaga nirlaba, yaitu Setara Institut untuk 5 kota besar di tanah air. Hal ini mengejutkan kita semua karena lebih dari 83% dari anak-anak milenial itu yang berbasis di sekolah-sekolah menengah itu mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi yang bisa diubah, dia tidak permanen. Nah, ini kan satu hal yang mengejutkan sekali. Nah, keberadaan kami di Sulawesi Utara ini sebenarnya melakukan satu langkah-langkah strategis bagaimana mengkonsolidasi itu, khususnya di kalangan milenial, tapi juga di kalangan orang-orang tua, guru-guru, juga pemerintah setempat, bahwa kita harus mengantisipasi pergerakan wacana yang berkembang di kalangan anak-anak milenial, karena milenial ini adalah pemilik masa depan bangsa ini. Jadi sebenarnya kedatangan kami 2-3 hari ini, Bung Jumadi, itu lebih kepada mengkonsolidasi kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan juga sejumlah kabupaten kota, khususnya Kota Bitung, karena insya Allah dalam waktu dekat bulan September tahun ini kita akan selenggarakan simposium nasional Pancasila sebagai Wealth and Chance. Nah, ini rangkaian kegiatan inilah yang coba kami konsolidasikan baik kepada Bapak Gubernur yang baru saja menerima kami, juga kemarin ketemu dengan Pak Wali Kota Bitung, dan juga beberapa Bupati Minahasa, Bupati Minahasa Selatan, dan juga berkunjung ke Bupati Minahasa Utara, juga Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Ini sangat merespons gagasan ini Pak Jumadi, sehingga menurut kami ini patut kita syukuri bahwa gayung bersambut antara apa yang kita desain, apa yang menjadi kegelisahan bersama sebagai bangsa dengan fenomena yang diungkap oleh Setara Institut tadi, itu menurut saya ini patut dibicarakan secara kolektif gitu. Ya. Nah, Pak Sabri, ini kan kita akan banyak bicara tentang Pancasila. Ya. Pak Sabri sendiri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mungkin masih banyak tribuners yang masih belum banyak mengetahui tentang BPIP, walaupun sudah lama didirikan dan saat ini ketua Dewan Pengarahnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa sih sebenarnya itu BPIP dan apa saja tugas-tugasnya. Ya. Silakan Pak. Jadi secara formal BPIP ini lahir dari Perpres, Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018, di mana sebenarnya institusi ini mempunyai mandatori membantu Presiden dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, baik dalam perumusan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, peta jalan pembinaan ideologi Pancasila, diklat-diklat tentang pembinaan ideologi Pancasila, maupun mencoba mengkritisi sejumlah perundang-undangan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, inilah yang merupakan mandatori dari institusi ini. Tapi sebenarnya melatar belakangnya itu kita berangkat dari peristiwa historis. Pasca reformasi tahun 1998 ada beberapa fenomena yang berakibat pada terjadi kekosongan kognisi di ruang publik tentang Pancasila. Karena hanya 1 tahun segera setelah reformasi, TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 ya, pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila itu dicabut oleh MPR. Yang kedua, BP7 sebagai institusi yang paling bertanggung jawab tentang sosialisasi dan melakukan penataran Pancasila di seluruh ruang-ruang keindonesiaan kita itu juga dibubarkan gitu. Padahal lembaga ini dulu yang paling sangat intens memberikan sosialisasi tentang Pancasila. Persis. Nah, kemudian menyusul fenomena itu terbit Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 juga mencabut mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP itu dalam ruang pembelajaran resmi. Nah, sejak itulah kita sebagai bangsa, khususnya dalam ruang-ruang pembelajaran resmi, kita mengalami kekosongan kognisi. Orang gagap mempercakapkan Pancasila. Betul. Dan apalagi di ruang publik, ruang-ruang pembelajaran resmi saja, pendidikan formal mulai dari SD sampai SMP SMA waktu itu, atau pendidikan Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah, itu sudah tercerabut. Sehingga kita jangan heran kalau misalnya generasi yang lahir pasca reformasi, yang mungkin itu yang disurvei oleh Setara Institut, memang sudah
mengalami kekosongan kognisi, dia nggak ngerti lagi tentang Pancasila, sehingga kita terkejut ketika hal itu diungkapkan secara sangat spontan oleh generasi milenial kita yang ada di sekolah-sekolah, bahwa sebenarnya Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen, bisa diubah kapan saja. Nah, ini kira-kira keterikatannya cari historis. Makanya Bapak Presiden Jokowi sejak itulah beliau menginisiasi berdirinya BPIP ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berdasarkan Perpres 7 tahun 2018 itu, yang seperti tugasnya tadi. Jadi kajian-kajian kami itu merekomendasikan Bapak Presiden. Kami tidak langsung memberi respons terhadap fenomena, tapi hasil kajian kami rekomendasikan Bapak Presiden. Presidennya yang mencoba mengaktualisasikan apalagi dalam bentuk Perpres, dalam bentuk Impres, dalam bentuk Kepres, sesuai dengan rekomendasi kami. Jadi kami bukan lembaga teknis, tapi lebih kepada lembaga strategis untuk pembinaan ideologi Pancasila. Kira-kira seperti itu. Nah, beberapa hari ini Pak Sabri dan tim dari JMP sosialisasi tentang rencana menggelar simposium tentang Pancasila ya di Sulawesi Utara. Kenapa pilih Sulawesi Utara? Pemilihan Sulawesi Utara memang bukan sekedar wilayah tapi lebih kepada isu. Bahwa isu yang kita mau kemukakan ini adalah isu yang sangat fundamental, yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung. Sebenarnya ini kalau kita telusuri secara historis, memang dua istilah teknis yang dikemukakan oleh Bung Karno pada pidato 1 Juni. Dan beliau sangat menyadari itu dengan terpaksa menggunakan istilah asing karena sebagai bangsa kita belum memproduksi istilah-istilah yang akademik waktu itu yang begitu berhamburan seperti hari ini. Sehingga beliau apa boleh buat menggunakan istilah-istilah asing untuk mencoba mengenalkan gagasan tentang Pancasila. Pertama itu Pancasila sebagai filosofis Grondslag, dalam bahasa Belanda itu kira-kira kalau diterjemahkan Pancasila sebagai dasar filosofis bangunan keindonesiaan. Dan ini terkait dengan pertanyaan Ketua Sidang BPUPK, Dr. Rajiman Widodiningrat, ketika membuka sidang pleno tanggal 29 Mei itu, beliau mengatakan satu tema besar yang kita akan selesaikan adalah apa yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Nah, di titik inilah Bung Karno menyodorkan filosofis Grondslag, Pancasila namanya. Dia adalah dasar filosofis bangunan Indonesia merdeka. Tapi di samping itu, istilah asing yang beliau kembangkan lagi adalah Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, world view atau pandangan dunia. Cara seseorang, cara masyarakat, cara satu bangsa dalam melihat realitasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bung Karno melihat bahwa bangsa ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dia terletak pada jantung-jantung tradisi Nusantara. Dia berada pada laut-laut kearifan Nusantara. Dan karena itu kita gali kembali. Beliau mengatakan, ketika aku menggali Pancasila, itu melampaui sab-sab. Melampaui sab Islam, melampaui sab Buddhisme, melampaui sab Hindu, bahkan pra-Hindu, dan aku menemukan mutiara indah Pancasila itu. Nah, ternyata itulah Weltanschauung, itulah sukma kebangsaan kita, Pak Jumadi. Itulah roh kebangsaan kita. Ternyata akarnya adalah nilai-nilai yang berakar pada tradisi kearifan lokal Nusantara dan tradisi agama-agama Nusantara. Itulah Pancasila sebenarnya dalam pengertian Weltanschauung itu. Nah, inilah yang coba kita fokuskan, kita percakapkan, kita diskusikan, kita gali ulang, dan itu kita mulai di Sulawesi Utara. Mengapa Sulawesi Utara? Karena bagi kami ini adalah satu wilayah bagian timur yang sangat strategis, dan memang matahari selalu terbit dari timur, Pak. Jadi kita pencerahan Indonesia kita harus mulai dari timur, kira-kira seperti itu. Nah, terkait soal membentuk jaringan milenial Pancasila, sebelum saya bicara sama Pak Michael, kenapa BPIP mau menyasar khusus ini kalangan milenial? Apakah kalangan milenial saat ini memang tidak jauh dari nilai Pancasila atau tidak mengerti tentang Pancasila atau bagaimana? Apa alasannya? Jadi ada semacam gerak spiral kesadaran bahwa seseorang itu tidak tahu, itu karena memang dimulai dari sesuatu kualitas kesadaran yang sangat berbeda. Misalnya mulai dari ketidaktahuan, mereka dia tidak lakukan karena memang dia tidak tahu. Ada yang tahu, tapi dia belum mau melakukan. Yaitu level kedua. Dia tahu, mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah menjadi tahu, lalu mau melakukan, baru mau mengubah menjadi melakukan, dan bagaimana melakukan tapi mampu mempengaruhi orang banyak, itu mempunyai level-level spiral kesadaran. Nah, menurut hemat kami, milenial atau kaum-kaum muda Indonesia masa depan, dia adalah pemilik republik ini, dia memang masih berkutat pada hal-hal yang kemungkinannya itu bukan karena dia tidak mau, tapi memang dia tidak tahu. Itu yang saya katakan tadi, ada kekosongan kognisi. Nah, ini yang kita mau isi. Bagaimana ada intervensi-intervensi program, bahwa mulai dia ketahui dulu apa itu Pancasila sebagai warisan raksasa dari para pendiri bangsa, sesuatu yang sangat fundamental dalam tradisi keindonesiaan kita. Ini harus kita wariskan. Pelan-pelan kita akan mempercakapkan mereka.
Itu sebabnya ketika presidential lecture beberapa tahun lalu Bapak Presiden Jokowi mengatakan, tolonglah ini Pancasila dibahasakan dalam bahasa kekinian. Iya. Karena sasaran kita tak kurang dari 129 juta itu adalah milenial, termasuk generasi Z. Itulah yang perlu kita sasar. Dan kita mulai mengenalkan Pancasila secara soft melalui dunia yang sangat ia tekuni, dunia yang sangat diakrabi seperti dunia kuliner, dunia musik, fashion, sport dan sebagainya. Kita masuk di situ. Dan kebudayaan tradisional kita coba kenalkan kembali sehingga mereka memulai mencintai Pancasila lewat dunia yang sangat dekat dengan dia. Nah, ini kira-kira mengapa kami sambut gembira ketika ada inisiasi masyarakat membangun satu jaringan milenial Pancasila. Untuk kami ini itu harus disambut gembira, harus dirayakan bahwa kesadaran itu justru tumbuh dari bawah, bukan desain dari BPIP misalnya, bukan desain dari pemerintah, tapi suatu gelora yang tumbuh dari bawah, dan karena itu patut disambut baik di setiap orang-orang yang percaya tentang masa depan Indonesia yang lebih baik gitu. Ya. Saya beralih kepada Pak Michael Kambong ya. Bung Michael. Bung Michael. Kalau di bahasa jaringan milenial Pancasila kami panggil Bung. Iya. Itu semangat juang itu kalau panggil kata Bung ya. Betul sekali. Bung Michael, apa yang bisa diceritakan lebih dalam lagi tentang JMP itu? Yes. Jaringan Milenial Pancasila. Kapan berdiri, di mana kantornya, apa saja yang sudah dilakukan, dan rencana-rencananya juga. Yes. Termasuk rencana kegiatannya di Sulawesi Utara. Yes. Baik, terima kasih. JMP ini sebenarnya belum lama kami berdiri. Pak. Kami berdiri baru tahun ini, mendorong daripada semangat terkait juga yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, survei dari salah satu Setara Institut terakhir yang menyampaikan bahwa di beberapa kota survei yang masuk ke generasi Gen Z atau milenial, yang mengerikan yang kami dengar adalah sekitar 83% anak-anak milenial, anak-anak Gen Z menyatakan diri bahwa ideologi Pancasila itu bisa dirubah dan bukan segala-galanya. Sehingga saya sebagai seorang milenial yang secara aktivis terus bergerak di bidang milenial dan generasi Gen Z, ini bukan prihatin lagi. Ini bagi saya ini sebuah hal yang sangat terrible gitu Pak. Karena kalau 83% itu sudah bukan mengikis ideologi Pancasila, tapi mohon maaf kalau saya menggunakan kata ini, kalau kurang tepat bisa diralat Pak Dir, lebih kepada pemusnahan ideologi Pancasila terhadap generasi muda. Dan ini tidak main-main Pak Dir. Mumpung ada Bapak Dir yang membindangi, yang secara kelembagaan negara dilantik oleh Bapak Presiden untuk fokus kepada pembinaan ideologi Pancasila, bukan pengembangan tapi kepada pembinaan. Dan ini penting karena Pak Dir sudah sampaikan tadi bahwa generasi milenial, generasi Gen Z ini adalah penerus yang akan mewariskan bagaimana bangsa ini ke depan. Nah, berdasarkan survei terakhir itu, kami pun merasakan memang di dalam kehidupan sehari-hari generasi milenial ini sudah mulai sangat bergeser mengarah kepada pemusnahan ideologi Pancasila yang tentunya akan merugikan generasi muda dan bangsa ini. Nah, saat ini kan kita masuk kepada era 5.0, di mana hari-hari anak-anak milenial dipertontonkan dengan kehidupan media sosial. Secara tidak langsung kami melihat itu sudah mengarah kepada kampanye ekstremisme, mengarah kepada sayap kiri ke kanan dan sejenisnya. Sehingga ideologi Pancasila ini sebenarnya teman-teman milenial, adik-adik Gen Z ini sudah melakukan itu hari-harinya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya mereka tidak sadar bahwa sedang melakukan yang namanya Pancasila. Nah, sehingga hadirnya JMP ini adalah sebagai bentuk untuk menanamkan kembali nilai Pancasila dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pergaulannya di media sosial, bermain TikTok, sebagai influencer, sebagai selebgram, jangan hanya berbicara kepada oportunis, pragmatis, tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu mulai dikampanyekan. Nah, JMP hari ini hadir, saat ini kami berkantor di Jakarta Pak, di Menteng, Bilangan Menteng. Hadirnya JMP ini agar dalam aplikasi kehidupannya itu dia mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Ya minimal menghafalkan 36 butir Pancasila, 5 sila Pancasila, dan dia bukan hanya mampu merenungkan 5 Pancasila itu, tapi mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di era 5.0 ini. Seperti itu kira-kira. Menurut Pak Michael, Bung Michael, kira-kira penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial dan generasi Gen Z itu apa sih yang menurut Bung Michael sangat prioritas dilakukan? Ya,
kalau saya boleh menggunakan kata ini sekali lagi izin salah Pak Dir, bukan hanya prioritas. Saya melihat ini kita mengarah kepada darurat ideologi Pancasila. Oh, ya. Buktinya Pak Dir sudah sampaikan 83%, Pak. Kalau 20% kita mungkin harus digenjotkan. Saya Sudah di pikir tepi kalau- jurang ini. Di tepi jurang, Pak. Atau sudah 83%. sudah lewat ya? Di tepi jurang, Oh, Pak. iya. Istilahnya tinggal dorong jatuh. Iya, iya. Kalau hari-hari ini Pak Soekarno masih hadir, kalau surveinya 20% dia menangis. Tapi kalau surveinya 83% lalu ideologi Pancasila bisa diganti, dia bisa, Punah betul. ya, dia akan stres berat. Gitu kan? Sebagai founding father daripada ideologi Pancasila. Sehingga saya melengkapi adanya Pak Dir yang ingin membumikan dari Sulawesi Utara, karena ada kehadiran juga Pak Maramis yang melengkapi yang namanya Pancasila itu, sehingga dibatalkanlah yang namanya Piagam Jakarta kan, sehingga Pancasila itu hari ini utuh dalam kesatuan NKRI. Nah, kedaruratan yang saya maksud adalah dengan hadirnya BPIP kami bersyukur lewat Pak Jokowi, lewat Ibu Megawati sebagai ketua Dewan Pakar, ketua Dewan Pengarah BPIP, kami berterima kasih. Negara berarti serius dalam melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila, dan kami akan memulai sehingga salah satu kegiatan yang kami akan lakukan bersama BPIP membumikan Pancasila itu akan dimulai di Sulawesi Utara, di Kota Bitung, rencana bulan September, dengan berbagai kegiatan-kegiatan milenial yang akan kami hadirkan. Karena di dalam Pancasila itu yang kami yakini, Pancasila itu juga berbicara kultur daerah, berbicara budaya, berbicara tentang cara hidup masing-masing daerah, disesuaikan dengan kehidupan yang berada di setiap provinsi, di setiap budaya, di setiap kehidupan daerah masing-masing. Nah, milenial akan hadir dengan pola seperti itu, Mbak. Bukan dengan pola modern, tapi kami akan hadir dengan pola budaya masing-masing, tapi dimodernisasikan. Sehingga milenial bukan hadir dipengaruhi oleh modernisasi, tapi budaya, kehidupan Pancasila itu akan mempengaruhi kehidupan modern saat ini. Hidup di gaya TikTok, hidup di gaya selebgram, hidup di gaya IG. Hadirkan Pancasila itu. Sehingga saya bersyukur juga terkait kehadiran BPIP waktu audiensi dengan Mas Gibran, Wali Kota Solo. Luar biasa, ternyata di Kota Solo sudah melakukan itu, Pak. Bahkan itu dijadikan perda dalam setiap sendi kegiatan di pemerintahan Solo dimulai dengan salam Pancasila. Secara otomatis kan sudah mulai menghipno masyarakat yang ada di sana, mulai dari pemerintah. Kita mulai dengan Pancasila loh. Sehingga kehidupannya pada prakteknya jangan lari daripada butir-butir Pancasila. Nah, inilah JMP hadir untuk memperkuat dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di generasi milenial dan generasi Gen Z. Ya. Terima kasih Bung Michael. Siap. Kita ke Bung Sobri, Pak Sabri. Pak Sabri, kalau kita melihat ini kan tantangannya luar biasa. Tadi disebutkan dari Bung Michael bahwa generasi kita orang penyuka TikTok, dan tontonan-tontonan yang mungkin dari banyak budaya. Kalau kita melihat ini tantangannya mungkin berat untuk membumikan selalu nilai-nilai Pancasila. Menurut Pak Sabri, apa yang harus dilakukan? Mungkin mulai dari pihak sekolah, pemerintah, agar nilai-nilai Pancasila itu memang bisa diterima dan relevan dengan kalangan milenial. Ya, silakan Pak Sabri. Jadi Pancasila ini kan bukan imajinasi, tapi dia lahir dari rumusan para pendiri bangsa yang digali Bung Karno, dirumuskan secara sangat apik. Itu berisi nilai-nilai yang bersifat universal. Sila pertama itu tentang nilai yang ilahi, yang dirumuskan dengan ketuhanan, yang Maha Esa. Yang kedua nilai yang sangat humanis, ide tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ide tentang keindonesiaan yang perlu persatuan, bahwa persatuan itu berakar dari kemajemukan yang ada, bahwa kita membutuhkan satu model demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam musyawarah pemufakatan, dan kita berorientasi pada keadilan sosial. Ini kan nilai-nilai universal. Jadi jangan Pancasila itu kita percakapkan seolah-olah suatu dunia lain, padahal dia penuh dengan muatan-muatan yang sangat universal. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa, menurut hemat kami, selalu harus diingatkan terus, termasuk generasi baru kita. Makanya dalam kajian kami di BPIP, Bung Jumadi, Pancasila itu mempunyai 3 dimensi yang harus kita eksplor terus. Ada dimensi keyakinan Pancasila, ada dimensi pengetahuan, dan ada dimensi teladan atau tindakan tadi. Dimensi keyakinan yang dimaksudkan adalah bahwa
harus diyakini oleh setiap warga negara Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi satu-satunya yang paling persis dan paling relevan hidup di tanah air, dengan karakteristik yang sangat bineka dari segi etnisitas, lapisan-lapisan sosial, agama, tradisi, bahasa dan sebagainya. Itu butuh ideologi yang bisa memperekat, dan Pancasila itu dalam desain para pendiri bangsa ideologi yang sangat relevan. Nah, ini harus diyakini. Kapan kita ingin mencoba mengubah, sementara Pancasila dalam perspektif Weltan Shong itu adalah spiritus atau roh kebangsaan kita, itu berarti kita bermain-main dengan kematian Republik ini. Ketika roh tercerabut dari tubuh, itu artinya kita bermain-main dengan kematian. Jadi nggak boleh sembarangan. Itu sebabnya ini harus ditularkan kepada setiap generasi bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tapi dia juga adalah roh kebangsaan kita. Ketika ini kita mau coba-coba keluar masukkan dalam pesan kita, itu artinya kita bermain-main dengan kematian. Nah, ini dimensi keyakinan. Sementara dimensi yang kedua, kita mengembangkan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan, bahwa masa depan itu tidak boleh hanya sekedar merawat persatuan, tapi kita harus mengakselerasi kesadaran, ada riset-riset, ada pembangunan peradaban yang berbasis sains dan teknologi, dan karena itu harus berbasis ilmu. Nah, oleh sebab itu ideologi yang berhenti sebagai ideologi yang memperekat kebinekaan, tapi ideologi sebagai paradigma sains, paradigma ilmu pengetahuan. Dari Pancasila harus melahirkan teori-teori sains, teori-teori ilmu-ilmu politik berparadigma Pancasila, teori-teori ilmu ekonomi yang berparadigma Pancasila, teori-teori ilmu-ilmu studi lintas agama yang berparadigma Pancasila. Jadi ada khas, ini sumbangsi dari keilmuan, dan itu menjadi sumbangsi peradaban kemanusiaan, bukan hanya Indonesia. Dan yang terakhir adalah dimensi teladan, bahwa dua yang pertama, keyakinan maupun ilmu, itu tidak ada apa-apanya, runtuh semua kalau tidak diteladankan. Jadi ini harus menjadi teladan. Pancasila harus action, Pancasila harus dalam tindakan. Nah, apa yang telah dirintis oleh kaum milenial Pancasila bagi kami ini yang perlu kita dorong, bahwa mereka akan tampil Pancasila sebagai tindakan, Pancasila teladan, Pancasila adalah action, Pancasila adalah kolaborasi, Pancasila adalah menebarkan senyum, Pancasila adalah punya rasa pace, kalau orang Makassar bilang merasa empati, empatos, simpatos dari kata patos. Patos itu ada keterlibatan psikologi dan kebatinan pada situasi apapun. Empatos dan simpatos itu adalah keterlibatan langsung, baik secara fisik maupun secara material. Nah, ini yang harus kita gairahkan, bahwa Pancasila itu harus diteladankan, harus diactionkan. Jangan hanya wacana intelektual, jangan hanya wacana keyakinan, tapi harus diactionkan. Nah, disinilah motivasi kami, generasi milenial, generasi yang sementara mencari identitas kebangsaannya dan juga untuk mendesain masa depannya, ini diberi bobot dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dan dimensi tindakan. Nah, ini yang motivasi kami, mengapa BPIP hari ini misalnya mencoba menjadikan tiga dimensi ini sebagai satu pengembangan wawasan Pancasila. Contohnya misalnya di dunia pendidikan, segera setelah kekosongan kognisi itu, BPIP satu kesyukuran telah membuat buku, Pak. Buku ajar dan menjadi buku referensi, dan telah mendapat review dan persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, mulai dari pendidikan Pancasila dari PAUD, SD, SMP, SMA. Bahkan sudah ada juga konsep pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi pelan-pelan kita masuki ruang kognisi ini, Pak. Dan itu bentuknya didesain sedemikian rupa dengan tiga dimensi tadi. Ada penanaman unsur dimensi keyakinan, ada dimensi pengetahuan, dan dimensi teladan-teladan. Nah, itu yang kira-kira salah satu bentuk BPIP hadir untuk memproduksi kembali buku, ya kira-kira PMP jilid 2 lah, kira-kira begitu, tapi bernuansa kekinian dan mempertimbangkan aspek dialogis, ya, kira-kira itu. Pak Sabri, pada era Orde Baru itu sosialisasi dan action tentang penanaman nilai-nilai Pancasila itu sangat intensif, masif waktu itu. Mulai dari ada BP7, penataran P4, dan itu dilakukan di setiap jenjang. Masuk SMP ada, masuk SMA ada, masuk perguruan tinggi juga ada. Pada saat mau jadi PNS juga ada lagi penataran seperti itu, dan itu setelah reformasi kosong. Menurut Pak Sabri sebagai Direktur Pengkajian Materi BPP ini, apakah itu dianggap masih perlu lagi dikembalikan atau bagaimana rencananya? Ada pengandaian dalam tradisi kearifan kita Nusantara, lancar kaji karena diulang gitu. Lancar kaji karena diulang. Ada habit, ada pembiasaan, habituasi. Saya kira bukan cuma di ideologi, tradisi agama-agama juga perlu ada habituasi. Dalam proses penanaman nilai-nilai agama-agama mainstream maupun agama-agama tradisional, habituasi itu penting, pembiasaan dan pengulangan supaya tertanam. Sehingga saya tidak
tidak setuju sepenuhnya ketika ada yang mengkritik bahwa ideologi itu jangan terlalu diindoktrinasi. Loh, justru ideologi harus ada wilayah indoktrinasi. Agama saja membutuhkan indoktrinasi. Penanaman apa yang disebut dengan dimensi keyakinan perlu doktrin. Nggak boleh tidak. Yang perlu ada dialog ya ketika berdimensi intelektual pengetahuan, dimensi teladan, ayo kita diskusikan mana yang praktik, the best practices yang ada di Nusantara, sebagai praktik-praktik kebajikan di Nusantara, ayo kita adopsi, kita produksi kembali, kita kenalkan, oke. Tapi yang namanya dimensi keyakinan, sisi ideologi dalam dimensi keyakinan, ya harus diindoktrinasi. Nggak boleh tidak, bahwa inilah ideologi satu-satunya yang paling pas, yang bisa menyelamatkan Indonesia, itu penting. Masa kita sudahlah, terserah Anda wahai generasi muda, silakan pilih ideologi yang paling terbaik. Enggak boleh dong. Boleh dibiarkan enggak begitu boleh. saja ya. Disinilah sisi penting dari ideologi, bahwa ada dimensi keyakinan yang harus diindoktrinasikan dalam bentuk doktrin. Agama tanpa doktrin itu nonsens. Enggak ada itu cerita tentang itu. Makanya di sisi inilah kita kemas bagaimana doktrin ini bisa memasuki nafas-nafas kehidupan kaum milenial dengan bahasa yang sedikit soft, bahasa yang dalam kekinian, tapi dia lantas, oh iya ya betul juga ini, kalau seperti ini ancamannya bukan pada generasi ayah dan kakek kita, ini ancaman masa depan bangsa. Kita sebagai pemilik masa depan perlu ada basis ideologi yang kokoh sehingga kita nggak mudah diombang-ambingkan dengan ideologi lain. Ya kira-kira seperti itulah yang kita kembangkan gitu. Adakah contoh negara yang menurut Pak Sabri itu yang sangat bagus dalam melakukan doktrinisasi ideologi mereka, ideologi kebangsaan mereka? Saya kira kalau kita belajar dari sejarah, justru saya ingin berbicara sebaliknya. Iya. Ketika satu bangsa abai tentang ideologinya, dia bermain-main dengan kematian bangsa itu. Saya meneliti tentang The Growth of Civilization yang dikarang oleh Arnold Toynbee, salah seorang historian, tepatnya seorang sejarawan politik dan filosofis. Dia pernah meneliti tentang apa yang menjadi akar musabab jatuhnya dan bangkrutnya sebuah negara. Iya. Dan ia menyatakan bahwa sebenarnya teori peradaban satu negara itu dia dikenalkan dengan teori radiasi peradaban. Peradaban itu mempunyai Seperti pancaran. apa itu? Pancaran terluar peradaban, kata Toynbee, itu adalah sains dan teknologi. Lebih dalam dari itu adalah morality and ethics. Tetapi jantung peradaban, spirituality. Nah, menurut hemat kami, setelah kami kaji Pancasila sebagai ideologi, dia berada pada titik terdalam dan titik luar. Yang kedua, yaitu dia basis spiritualitas bangsa ini dan juga basis etik. Ketika satu bangsa bermain-main dengan sukma dan roh kebangsaannya, yaitu spirituality, dan juga etika kebangsaannya, itu berarti dia bermain-main dengan kematian. Contohnya mana? Banyak. Ex-Yugoslavia, ex-Uni Soviet. Dari segi sains dan teknologi, nggak bisa kita pungkiri, sangat canggih. Mereka maju. Dari segi peradaban, riset, sains, dan teknologi, dia mengimbangi blok barat. Amerika Serikat dengan NATO-nya, dia dengan Pakta Warsawa dengan blok timur, ada perlombaan senjata. Orang nggak pernah membayangkan bahwa Uni Soviet sebagai satu bangsa yang sangat canggih dari segi peradaban sains, itu akan ambruk. Ternyata sejarah menjadi saksi, dia hanya berusia 96 tahun. Mengapa? Bukan sains, bukan pancaran luar sains dan teknologi yang lemah, tapi basis etiknya dan sukma kebangsaannya. Inilah yang kita sebut ideologi. Dia nggak mempunyai cukup asupan ideologi dalam merawat sukma kebangsaannya dan juga etika kebangsaannya, ambruk dia. Nah, kita sebagai bangsa yang memiliki sukma kebangsaan dan juga roh kebangsaan serta spiritus kebangsaan, etika kebangsaan itu Pancasila, kita harus bersyukur. Justru ini yang mau dikeroposin oleh orang-orang tertentu, ini by design dari luar, bahwa keroposkanlah basis itu, maka kita akan menjadi bangsa yang bangkrut seperti dalam sejarah, menjadi saksi seperti apa yang dikhawatirkan oleh Toynbee. Jadi ini bukan sembarangan. Jadi kalau Yugoslavia 97 tahun, Ya. ambruk, Indonesia ini baru 77 tahun. Persis. Kalau hitungan itu berarti sisa 20 tahun kalau tidak menjaga ideologi kebangsaannya bisa mengikuti jejak Yugoslavia itu ya. Bukan angka itu yang saya maksudkan. Tapi Toynbee juga mengingatkan kisah-kisah peradaban masa silam seperti peradaban Persia, peradaban Romawi, itu adalah peradaban raksasa pada masanya. Ternyata hampir sama. Dia bukan sains teknologi yang lemah, bukan basis teknologi perangnya yang lemah, enggak. Basis kroposnya spiritualitas, sukma kebangsaan dan etika kebangsaannya. Jadi ini rumus umum, bukan persoalan 1-20 tahun, enggak. Iya. Peradaban Tapi raksasa. minimal kita bisa membayangkan bahwa Persis. negara yang maju saja seperti Yugoslavia Persis. dalam usia 97 tahun ambruk. Ya. Bukan karena teknologinya ya. Bukan. Mereka maju, tapi ideologi kebangsaannya yang diabaikan begitu Pak ya. Nah, itu jadi pelajaran bagi harusnya bagi semua pihak ya. Karena sejarah menjadi pelajaran setiap peradaban kemanusiaan. Toynbee sebagai ahli sejarah, filsafat sejarah, beliau ingatkan hati-hati loh sebagai bangsa. Karena tidak sedikit kejatuhan bangsa itu karena kekeroposan basis spiritualitas, roh kebangsaannya, dan juga basis etik kebangsaan. Dan itulah Pancasila.
Jangan bermain-main dengan Pancasila. Main-main itu Republik ini ambruk. Harus serius kita bicarakan ini barang. Nggak boleh kita petantang-petenteng, ada interupsi, ada riset seperti biasa aja tuh. Nggak boleh dong. Ini interupsi. Jangan-jangan ini fenomena gunung es. Yang ditampilkan itu hanya 10%, tapi 90% di bawah laut ternyata lebih keropos dari 83. Jangan-jangan sudah 99%, kita nggak tahu nih. Jadi waspadalah kita ini. Jadi kalau Bung Michael tadi bilang ini darurat ini. Wah, saya setuju dengan Cocok ya, Pak. Darurat Cocok Bung Pancasila Ele. berarti ya. Karena begini Pak, Iya. mohon maaf Bung Michael. Siap. Jadi darurat itu sebenarnya satu bentuk kemahakhawatiran. Iya. Ketika kita disergap oleh COVID, Iya. kita membentuk Darurat. darurat COVID. Iya. Kita membentuk satgas. Betul. Sementara darurat ideologi, kita juga butuh satgas, bahkan satgasus Yes. bagi saya. Dan melibatkan semua lini. Yes. Melibatkan semua komponen bangsa, bahwa ini nggak main-main, ini keropos dari dalam. Sukma kita yang mau tercerabut, bukan fisik kita yang digerogoti oleh kanker atau tumor, bukan. Itu kita bisa ukur dari usia medis. Tapi ketika ini yang keropos adalah spiritus kita, jiwa kita, sukma kebangsaan kita, per detik kita ini selesai Pak. Hidup kita ini hanya nafas keluar dan nafas masuk, berhenti bernafas lewat kita. Jadi bagi kita ini lebih serius. Jangan kita anggap karena dia tidak kelihatan kita tidak bisa melihat nafas kita, tapi kita lihat berhenti nafas ya lewat kita, mati lah kita sebagai bangsa. Nah, menurut saya darurat ini menarik ini Bung Michael. Kata-kata darurat ideologi ini harus digelorakan. Bahwa memang ini interupsi besar-besaran. Jangan kita main-main. Jangan-jangan kita sadar ketika kita sudah disergap oleh sakaratul maut. Iya. Nanti malah kata maut datang, ternyata kita mati sebagai bangsa. Ini yang jadi penting sekali. Saya setuju dengan istilah darurat ideologi. Dan mari kita wacanakan. Siapa yang tidak sadar ini? Anda tidak sadar berarti Anda tidak sadar dengan apa yang menjadi spirit para pejuang pendiri bangsa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan kita terpesona hanya tubuh-tubuh keindonesiaan kita yang bersifat fisikly, material, tapi bangunlah jiwa, sukma, kebangsaan, spiritus. Kita abaikan. Padahal dua dimensi ini harus bersatu dalam langkah. Itu kira-kira yang secara analogi. Iya. Pak Sabri, Bung Michael, ini katanya sudah 30 menit pembicaraan kita dan saya kira masih banyak yang kita mau tanyakan, tapi saya pikir juga Pak Sabri dan Bu Michael rupanya juga ada kegiatan di daerah lain, rupanya ada agenda di Kota Tomohon Pak ya. Dan kita berharap kegiatan Pak Sabri dan Bu Michael di Kota Tomohon lancar. Terima kasih. Namun sebelum mengakhiri acara ini, saya minta Pak Sabri dan Bu Michael memberikan closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya generasi milenial, pemerintah, masyarakat, media seperti kami, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengutip satu pengandaian secara otentik yang pernah dikemukakan oleh penggali Pancasila, Bung Karno. Beliau ini berpikir dialektis. Ketika ia mencoba menggambarkan secara analogi Pancasila, dia mengatakan Pancasila itu adalah meja statis, tapi dia lead star dinamis sekaligus. Statis tapi dinamis. Apa itu meja statis? Artinya dia sebagai fondasi kebangsaan kita. Jangan coba-coba geser-geser di barang. Kalau Anda geser, rubuh keindonesiaan kita. Tapi jangan juga lupa bahwa kita harus menjadikan Pancasila sebagai lista dinamis. Dia menjadi bintang penuntun pergerakan dinamika kebangsaan ke depan. Dengan kata lain, kita berkonsolidasi. Salah satu konsolidasinya adalah sains, riset, teknologi harus dengan paradigma ilmu. Pancasila harus menjadi spiritus pemberi semangat untuk lahirnya kajian-kajian keilmuan untuk peradaban masa depan. Jadi merawat keindonesiaan dengan menjaga kebinekaan melalui ideologi pemersatu, meja statis itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah meraih masa depan dengan sains dan teknologi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri. Bung Michael. Baik, terima kasih Bung. Sederhananya kami adalah milenial, hanya ingin menyederhanakan terkait poin-poin Pancasila itu, sehingga terkait dengan darurat ideologi Pancasila kami sepakat sekali, sehingga semoga podcast ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan kami juga mengutip apa yang Pak Jokowi sampaikan bahwa Indonesia tinggal 13 tahun momentum untuk menjadi negara maju. Tinggal 13 tahun Pak. Lebih dari 13 tahun kita tidak akan ada lagi kesempatan, ini kata Pak Presiden Jokowi. Sehingga kami milenial punya tugas yang luar biasa dan berat. Bagaimana membumikan Pancasila itu, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya meyakini 13 tahun momentum terakhir Indonesia menjadi negara maju, ideologi Pancasila kita kuat, ini akan tercapai Pak. Saya mengajak kepada pihak media juga, terima kasih, dan seluruh elemen bangsa, siapapun, para pejabat, para tokoh bangsa, tokoh-tokoh milenial, tolong perhatikan ini Pak, dengan sangat serius. Tanamkan nilai Pancasila sebagai ideologi, milenial Pancasila kita bumikan kembali, supaya kehidupan sehari-hari ini bisa diimplementasikan, negara kita pasti kuat.
sehingga tidak terjadi seperti yang kita khawatir tadi. Ideologi kita kuat, dan ideologi Pancasila bisa mempersatukan kedamaian, memperkuat negeri ini, dan saatnya milenial bangkit untuk mengimplementasikan, membumikan Pancasila. Kira-kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Bu Michael. Terima kasih Pak Sabri sebagai Direktur Pengkajian di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bung Michael, terima kasih juga dari Ketua Harian Jaringan Milenial Pancasila. Terima kasih. Semoga perbincangan kita ini memberikan banyak manfaat dan selalu kita memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Demikian, salam Pancasila. Salam Pancasila.